Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Lima Waktu. Waktunya viral. Kabar mengejutkan dari timnas Indonesia bahwa Coach Patrick Kluivert ini memanggil Beckham Putra, pemain Persib Bandung yang baru saja juara Liga 1. Ini luar biasa sambutannya, menjadi pusat perhatian pada saat Beckham Putra sampai di Bali. Nah, seperti apa dan bagaimana wawancaranya dan juga tanggapan dari Beckham Putra sendiri. Tetapi, nah ini perlu diketahui, ada pengamat sepak bola, nah ini punya pandangan lain tentang Beckham Putra ini. Seperti apa videonya? Yuk kita saksikan bersama-sama. Sehat mas. Gimana mas? Ceritakan saya pertama-tama begitu dipanggil sama coach gimana ini? Ya tentunya kaget ya. Kebetulan waktu itu saya lagi nganter mama sama Pak Haji kan mau berangkat haji. Di jalan pulang ada telepon dari admin tim nasional untuk suruh gabung cepat ke Bali untuk persiapan training center, dan awalnya sangat kaget lah karena ini adalah pengalaman pertama saya untuk mengikuti training center timnas, dan tentunya ini jadi pengalaman yang berharga bagi saya karena di sini banyak pemain yang dari Eropa juga, karena ini jadi pembelajaran yang penting dan bagus buat saya. Tam, kamu udah pernah ngangkat trofi bagi timnas SEA Games. Pengalaman itu apa buat membantu? Ya tentunya ini jadi pengalaman bagus juga buat saya karena saya pernah ada pengalaman internasional juga setelah mengangkat timnas SEA Games U23 juara di Kamboja setelah 32 tahun, dan tentunya ini jadi motivasi lebih buat saya karena bisa bermain di tim nasional senior. Ini adalah suatu kebanggaan bagi saya, dan tentunya ini jadi kesempatan yang tidak akan terlupakan. Ada pesan nggak ya disampaikan Coach Patrick kepada gitu? Ya yang Coach Patrick bilang sih yang terpenting fokus di setiap teman kamu karena ini adalah kesempatan emas bagi itu, dan ini semoga jadi kesempatan yang bagus buat saya dan dapat pengalaman bagus juga. Kalau persiapan secara pribadi apa? Ya persiapan secara pribadi sih ya normal-normal aja seperti di klub, karena saya di klub juga maksudnya setiap ada kesempatan selalu memberikan maksimal, dan alhamdulillah saya bisa bawa Persib back to back dan semoga bisa nular ke tim nasional dan bisa bawa ke lolos Piala. Tam, kamu pernah main dan golin lawan tim China Zhejiang, itu ada pengalaman apa yang bisa Oh iya pernah, karena saya kebetulan pernah lawan Zhejiang di ACL2 di Bandung, saya cetak gol, dan tentunya ini jadi pengalaman berharga juga karena saya bisa pernah menghadapi Cina, bagaimana menghadapi Cina, dan saya pikir kita bisa mempunyai keunggulan juga karena kita bermain di hadapan ribuan supporter Indonesia, tentunya jadi motivasi lebih. Karakter. Dan kita tahu kalau Pique ini pelatih yang sangat fokus atau menekankan pentingnya menit bermain. Dan apakah menurut Anda dipilihnya Beckham Putra ini layak? Dan yang kedua, apakah Beckham Putra ini memang sudah memiliki menit bermain yang cukup untuk bisa memperkuat skuad Garuda? Ya tadi saat dibilang Pique, saya pikir Gerard Pique ya, ternyata Patrick Kluivert ya. Oke. Itu nama panggilan gaul yang sekarang. Iya, kayaknya itu udah resmi ya, sekarang pelatihnya Pique namanya. Oke. Saya pikir dia sejak awal ya, ini terlepas dari apapun itu sangat layak untuk dipertimbangkan. Ya terlepas dari perdebatan apakah juara suatu liga itu harus ada atau enggak. Menurut saya memang enggak harus ada, tapi Beckham Putra adalah salah satu pemain yang patut dipertimbangkan. Dan yang menjadi, kalau kita sedikit mau flashback, yang dikeluhkan kalau saya boleh mewakili ya, apa aspirasi Boboto ini kan, kok Pique ini nggak pernah nonton Persib di kandang mereka begitu. Ini aja sebenarnya kan, tapi ya udahlah, anggaplah ini sebagai dinamika demokrasi, dan Beckham menurut saya sangat layak untuk untuk masuk ke tim. Kebetulan juga kan di sana Marcel nggak bisa main nanti lawan China. Ragnar juga demikian nggak bisa main. Ini kan posisi-posisi yang bisa di coverage oleh Beckham Putra gitu loh. Jadi dia menurut saya sangat layak ya untuk bisa masuk ke tim nasional Indonesia, dan mudah-mudahan dia bisa juga compete untuk bisa bersaing di area tersebut ya. Karena yang seperti yang kita bilang tadi, Beckham Putra punya kelebihan dalam umpan-umpan, kreasi serangan, dan ini kita butuhkan nanti saat menghadapi China. Pertama-tama saya ingin menjelaskan kepada teman-teman bahwa di era sekarang ini bagi seorang pemain yang ingin dipanggil untuk gabung ke skuad timnas Indonesia dan tentunya menjadi bagian dari final squad alias daftar susunan pemain, yaitu menjadi bagian dari 23 pemain, sang pemain harus punya yang pertama fisik yang kuat, yang kedua visi permainan yang baik, yang ketiga kemampuan untuk bermain sebagai team player, artinya tidak egois, dan yang keempat harus punya catatan statistik yang impresif di level klub, yaitu mendapatkan menit bermain yang cukup.
karena sang pemain tentu nanti diharapkan bisa bermain dengan 110% match fitness pada saat nanti dia membela timnas Indonesia. Walaupun kita sama-sama tahu bahwa sampai hari ini masih ada pemain yang dipanggil ke skuad timnas Indonesia, padahal pemain tersebut tidak mendapatkan menit bermain yang cukup di level klub, seperti Nathan Chow dan juga Rafael Strijk. Bahkan update terakhir yang saya terima, Rafael Strijk telah meninggalkan klubnya Brisbane Roar. Tapi nanti saya akan menjelaskan tentang dua pemain tersebut. Namun yang menarik ini kan tentang Beckham Putra ya, yang dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk bisa gabung ke TC Timnas Indonesia di Bali. Nah, sebelumnya saya memang sudah menjelaskan, bukan saja di channel ini, tapi juga di platform lainnya, bahwa sebetulnya untuk saat ini, Beckham Putra belum dibutuhkan Timnas Indonesia. Bukan karena Beckham Putra adalah pemain yang jelek, saya tidak pernah mengatakan itu. Tapi untuk saat ini, di posisi Beckham Putra itu sudah banyak sekali pemain yang tersedia. Ada Yaakob Sayuri, ada Egy Maulana Fikri, ada Eleanor Rinders, ada juga Sandy Walsh, dan juga Kevin Dix. Artinya untuk saat ini sudah ada banyak pemain. Berarti jika Beckham masuk akan ada total 6. Mungkin juga nanti 7 pemain-pemain lain juga bisa bermain lah di posisi sebelah kanan, atau mungkin juga jika Beckham dimainkan di tengah. Tapi kan bukan berarti bahwa Beckham tidak akan mendapatkan kesempatan. Saya juga mengatakan itu, bahwa tinggal masalah waktu saja. Dan pas ada pemain yang mengalami cedera, yaitu Septian Bagaskara, akhirnya Patrick Kluivert memilih memanggil Beckham Putra daripada striker lainnya. Bisa saja Hoki Caraka yang dipanggil, kan sebelumnya Hoki Caraka dipanggil. Tapi tentu kalau kita bandingkan statistik dari Hoki Caraka dengan Beckham Putra di Liga 1 musim ini, ya tentulah Beckham Putra jauh lebih baik, walaupun posisinya berbeda. Jadi biasanya kan kalau yang cedera striker yang dipanggil striker, tapi ya gak masalah juga kalau yang dipanggil adalah pemain di posisi lainnya, karena di posisi striker memang sudah banyak pemain juga. Jadi gak masalah juga, apalagi Septian di pertandingan-pertandingan sebelumnya bahkan tidak mendapatkan menit bermain. Masih ada Ramadan Sananta, masih ada Oli Romani, masih ada Rafael Strijk. Nah, jadi saya pikir ini adalah kesempatan emas bagi Beckham Putra untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya pada saat latihan dan juga pada saat nanti ada simulasi permainan. Baru saja kita melihat bagaimana wawancaranya terhadap Beckham Putra dan juga respon yang luar biasa. Menurut Beckham Putra, ini satu kebanggaan, ini satu kehormatan, ini adalah satu pengalaman yang luar biasa. Beckham Putra bisa membela timnas senior. Nah, ini ya, bisa mendapatkan kepercayaan dari timnas Indonesia, mendapatkan kepercayaan dari PSSI, khususnya dari pelatih ini. Ya, mudah-mudahan Beckham Putra bisa mewarnai nanti pada saat TC di Bali dan juga bisa dipercaya oleh pelatih. Tapi kalau kita juga mendengar dari pendapat Bung Binder ini agak berbeda memang ya. Bukan persoalan Beckham Putra ini permainannya tidak bagus, bukan. Tapi juga ada benarnya bahwa di posisi Beckham Putra kali ini sangat banyak sekali. Salah satunya yang baru saja juga dipanggil, yaitu Kevin Dix dan juga Yaakob Sayuri. Dan ada beberapa pemain lainnya. Ada 6 pemain di posisi yang sama, yaitu Beckham Putra. Tetapi apapun itu, ya kita melihat juga ikut senang, ikut bahagia karena apa? Tim yang juara di Liga 1, ya ada perwakilan dari tim tersebut, itu sudah satu kehormatan, satu menjaga marwah liga yang ada di Indonesia gitu. Jika tidak ada perwakilan sama sekali di liga itu juara, ya kan? Klub itu baru saja mengangkat trofi. Tetapi kalau tidak ada satupun pemain yang dipanggil, ini sebetulnya menurut saya pandangannya kurang menjaga marwah persepak bolaan Indonesia. Itulah kira-kira. Apapun pandangannya, apapun yang dilihat dari permainan Beckham Putra yang kali ini dipercaya dipanggil ke timnas Indonesia, kita doakan semoga itu yang terbaik. Pasti punya analisa-analisa, ada tim pelatih tidak mungkin memanggil pemain masuk ke timnas Indonesia, apalagi ini pertandingan hidup dan mati melawan China, wajib menang. Kita doakan timnas Indonesia bisa menang, bermain bagus, ya tidak boleh imbang, gitu ya. Doa itu kan tidak boleh main-main, kita harus tinggi setinggi langit, ya. Insya Allah kita bisa memenangkan nanti melawan China. Oke, terima kasih, itu saja sedikit cuplikan yang bisa saya sajikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.